rahasia puasa dan syarat-syarat batin. Artinya syarat batin ini syarat untuk mendapatkan pahala dari Allah. Macam apa supaya puasa kita itu bukan hanya sekedar menjunjung perintah, tetapi berpahala. Ada ganjaran yang diberi Allah, ada faidah. Nah, itu ada syarat-syarat batin yang mesti dipenuhi. Hiya sittatu umur, 6 perkara. Al-awwalu, yang pertama, ghaddul basar, menahan mata, menjaga mata, wa kaffuhu, menjaganya, anil ittisa, daripada berluas-luas, bin nazar, pada memandang, ila kulli ma yuzam wa yukrah, kepada tiap-tiap yang dicela dan yang dibenci. Kan pandangan mata ini ada pandangan yang diharamkan, ada pandangan yang dimakruhkan. Wa ila kulli ma yashghadul qalba, dan kepada tiap-tiap yang menyibukkan hati, wa yulhi, melalaikan, an zikrillahi ta'ala, daripada zikir. Nah, situ ada 3. Puasa khusus menjaga mata, jangan sampai melihat yang diharamkan. Nah, sedangkan puasa khusus menjaga mata, jangan sampai memandang kepada yang melalaikan hatinya daripada zikrullah, melalaikan hatinya daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asani, yang kedua, hifzul lisan, menjaga mulut, anil hazayani, daripada yang sia-sia, wal kadzib, dusta, wal ghibati, mengumpat orang, wan namimah, ma'adu domba, ma'anjur atar, wal fuhsyi, kata-kata jahat, wal jafa, yang renggang, wal khusumah, pertengkaran, wal mira, perdebatan. Jadi bulan puasa ditiadakan itu, perdebatan, pertengkaran, berkata-kata nang kada baik, apalagi nang diharamkan Allah, supaya puasa itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Asalisu, yang ketiga, kapus sam'i, menjaga pendengaran, anil isgha, daripada mendengari, kulli makruhin, kepada tiap-tiap yang dibenci, yang dilarang di dalam agama. Lianna kullama haruma qawluhu harumal isgha ilaih, karena tiap-tiap yang haram mengucapkannya, haram mendengarinya. Mengucapkan dusta itu haram, mendengarinya sama aja juga. Mengucapkan ghibah haram, mendengarinya sama, bersekutu. Nah, karena kada ada yang mendengari, kada ada yang bersuara. Karena ada yang mendengari, lalu ada yang bersuara. Jadi mendengari itu sama. Tiap-tiap yang haram mengatakannya, haram juga mendengarkan kepadanya. Walidzalik sawallahu azza wa jalla baina sam'i wa akli suhti, oleh karena itu Allah menyamakan antara mendengar yang tidak baik dengan makan yang tidak baik, makan yang haram. Faqala ta'ala samma'una lil kadzib akaluna lis-suhti. Nah, mereka itu suka mendengarkan dusta dan memakan yang diharamkan. Nah, disamakan oleh Allah. Ar-rabi'u, yang keempat, kafu baqiyatil jawari anil azam, menjaga sekalian anggota daripada dosa, minal yadi, daripada tangan. Tangan jangan sampai dibuka auratnya bagi perempuan-perempuan yang puasa. Jaga tangan jangan sampai dibuka aurat di hadapan yang kada boleh membukanya. Warijli, kakinya jangan sampai terbuka, kada berpahala kena puasanya.
Nah, kalau berpahala puasa. Wa anil makarih, dan daripada yang dibenci. Wa kafful batni 'anis syubuhati waqtal iftar, dan menjaga perut daripada perkara-perkara yang syubhat di waktu berbuka puasa. Nah, jadi yang penting benar buka puasa itu. Walaupun kita bagus puasa seharianan, buka puasanya lawan makanan yang kada jelas. Nah, ini merusak puasa juga. Pala ma'na lis-shaum anit ta'amil halal tsumma al-iftari 'alal haram. Tidak ada arti puasa menahan daripada makanan yang halal, bukanya yang haram. Kada ada artinya. Apa misalu hadha as-sha'im misalu man yabni qasra wa yahdimu misra. Perumpamaan ini orang ialah orang yang membangun suatu gedung, merubuhkan kota. Nah, seharian menahan diri daripada makan yang halal ya tuh kada boleh. Ini puasaan itu makan yang halal ya tuh kada boleh. Sekali berbuka lawan yang haram. Nah, waqad qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, kam min sha'imin laysa lahu min shaumi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang puasa tidak ada baginya bagian puasa kecuali lapar dan haus. Nah, berujung lapar lawan haus. Kada ada pahalanya, kada ada faidahnya, kada dapat pendidikannya. Nah, kenapa sebabnya orang puasa itu kada dapat pahala? Hanya dapat lapar haus. Pakila dikata orang, huwallazi yuftiru 'alal haram. Yaitu orang yang berbuka lawan makanan yang haram. Jadi hati-hati berbuka puasaan itu. Buka puasa bersama, di mana bukanya? Nah, siapa yang mendanainya? Kalau kau duitnya kada kekaruan. Nah, seharian kita puasa menjaga makanan yang halal, tahu-tahu buka dengan yang haram. Nah, merubuhkan puasa itu. Wakila dikata orang juga, huwallazi yumsiku 'anit ta'amil halal wa yuftiru 'ala luhumin nas bil ghibati wa huwa haram. Ada pula pendapat orang yang menahan diri daripada makan yang halal, tapi berbuka puasanya menggibah orang lain. Nah, puasa kita, tapi gibah itu memakan daging manusia. Kan kita mengumpat orang sama disamakan dengan makan daging bangkai manusia. Bangkai manusia dimakan, apa hukumnya? Tentu haram. Nah, orang yang gibah itu sama orang yang berbuka dengan makanan yang haram. Nah, jadi kada berpahala juga artinya puasanya kita menggibah orang itu. Wakila dikata orang pengertiannya tadi, huwallazi la yahfazu jawarihahu 'anil azam, ialah orang yang tidak bisa menjaga anggotanya dari dosa. Puasa, tapi anggota tubuhnya ini melihat nang haram, katuju mendengari nang haram, memakai pakaian yang haram, perhiasan yang haram. Walaupunnya puasa, ujar Nabi, hanya lapar dan haus yang didapatnya itu. Maka itu puasa yang umum tadi. Puasa umum itu puasa orang yang menjaga parut, menjaga kemaluan. Ini bila bersahur sudah seharian kada makan, kada minum, kada berkumpul laki bini, puasa dah. Itu puasa umum. Perkara pahalanya berpahala, puasanya berpahala, puasanya kada berpahala, atau kada ada urusan. Yang pentingnya puasa. Nah, ini puasa orang banyak. Ini tugas puasa orang banyak ini hanya menggugurkan keperduannya aja. Pahalanya di akhirat kita kada ada didapatnya, kada ada balasannya. Al-khamisu yang kelima, an la yastakthira minat ta'amil halal waqtal iftar bihaitsu yamtali, bahwa dia tidak memperbanyak makan yang halal waktu berbuka sekira-kira dia penuh.
itu mengganggu juga, mengurangi juga lawan nilai puasa. Mujur sehari, kadang makan, kadang minum, sekali buka 3 piring makan. 3 piring, hibak perutnya. Fama min wi'ain abghada ila Allah azza wa jalla min batnin muli'a min halal. Fama min wi'ain abghada ila Allah azza wa jalla min batnin muli'a min halal. Tidak ada wadah yang paling dibenci Allah daripada wadah yang dipenuhi daripada yang halal, perut yang penuh yang halal. Nah, perut yang penuh dengan makanan minuman walaupun dari halal itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sebabnya? Karena dampaknya kada baik. Satu, dampaknya malas beribadah. Malas beribadah. Dengan bersampuk kena maghrib lawan isya sembahyang. Nampak orang makan aja. Mulai karena makan kehibakan parut, orang nak jamban aja kaina. Nonton di jamban orang bang isya. Nah, semacam malas beribadah. Yang kedua, mengeraskan hati. Kada mampan dinasihati. Kenapa? Karena perutnya selalu penuh walaupun dengan yang halal, apalagi yang haram tuh kada ada sisa lagi. Wa kaifa yustafadu minas shaumi qahru aduwillah wa kasru syahwati idza tadaraka as-shaimu inda fitrih ma fatahu dahwatan nahari. Bagaimana bisa diambil faidah dari puasa itu mengalahkan musuh Allah, memecahkan syahwat bila memperdapati orang puasa itu ketika buka sesuatu yang keluputan dia akannya di pagi siangnya. Kan tujuan puasa ini untuk mengalahkan nafsu, mengalahkan syahwat, melemahkan, menghaluskan, menyempitkan jalannya syaitan. Nah, itu tujuan puasa. Bila nafsu ini terkendali, syahwat kita ini kurang, syaitan itu kada leluasa di tubuh kita, kita bisa jadi takwa kepada Allah. La'allakum tattaqun. Bila masih syaitan ini leluasa di tubuh kita, nafsu menang dengan kita, kada bisa jadi takwa. Nah, bagaimana bisa diambil faidah puasa itu mengalahkan musuh Allah, memecahkan syahwat bila orang puasa itu membalas waktu buka puasanya. Seharian bejurai baik, tapi kalau begitu buka puasa, nah hilang nang seharian tadi karena balasan nang di waktu buka itu dengan makan minum nang dikehendaki oleh nafsu syahwatnya. وربما يزيد عليه في ألوان الطعام حتى استمرت العادة بأن يدخر جميع الأطعمة لرمضان فيؤكل من الطعام فيه ما لا يؤكل في عدة أشهر. Kadang-kadang melebihi dia atas sesuatu yang keluputan itu pada macam-macam makanan sehingga terbiasa terus-menerus adat bahwa dia menyimpan sekalian makanan untuk Ramadan, maka dimakanlah daripada makanan pada bulan puasa sesuatu yang tidak dimakan pada bilangan bulan-bulan yang lain. Seolah-olah bulan puasa ini bulan meluluskan nafsu. Segala macam masakan ada di bulan puasa itu, segala macam wadai ada di bulan puasa, bulan lain kan ada. Nah, ini sudah adat, kebiasaan yang salah, disimpan kekuatan untuk bulan puasa segala macam makanan dan minuman itu. Nah, wa ma'lumun anna maqsudas saum, dan sudah diketahui bahwa tujuan puasa itu al-khawa, mengusungkan perut, wa kasrul hawa, memecahkan hawa nafsu, litaqwan nafsu ala taqwa, agar bisa kuat itu nafsu atas takwa kepada Allah. Wa iza dufi'atil ma'iddah, bila ditolak itu perut, min dakhwati nahar, dari siang hari, ilal isya sampai malam,
hatta hajat syahwatuha, sehingga bergelura syahwatnya, wa qawiyat ragbatuha, kuat keinginannya, summa ut'imat, kemudian diberi makan minal lazat, dari macam-macam kelezatan, wa usbi'at, dan dikenyangkan dia, zadat lazzatuha, bertambahlah kelezatannya, wa tada'afat kuwatuha, berlipat ganda kekuatannya, wa mba'asa minasyahwat, dan bangkitlah daripada syahwat, ma'asaha kanat rakidatan, yang barangkali syahwat itu diam, lau turikat ala adatiha, jikalau dibiarkan atas kebiasaannya. Nah, jadi ini puasa nang menjadi sebaliknya. Menjadi sebaliknya, artinya kadang-kadang manusia di waktu kada puasa itu tenang syahwatnya. Nah, begitu bulan puasa, melihat macam-macam segala macam makanan, minuman, bangkit syahwatnya. Pada dulu kada ada syahwat macam itu. Nah, jadi tujuan puasa untuk takwa kepada Allah berbalik menjadi lawannya takwa kepada Allah, karena kuatnya syahwat dan nafsu yang ada di bulan puasa itu. Faruhus saum wa sirruhu, ruhnya puasa, rahasianya puasa itu tad'iful quwa allati hiya wasailus syaitan. Nah, puasa itu rahasianya melemahkan kekuatan yang itu perantara syaitan, bil audi ila syurur, pada kembali kepada kejahatan. Wala yahsula dzalik illa bitaklil, tidak hasil yang demikian melainkan dengan mensedikiti makan minum. Wa man ja'ala baina qalbihi wa baina sadrihi mikhlatan minat ta'am bahwa anil malakut mahjub. Siapa yang menjadikan hatinya, antara dadanya itu wadah makanan, maka dia akan terdinding dari alam malakut. Nah, terdinding daripada alam malakut. Alam malakut itu antara lain misalnya halawatul iman, itu bagian dari alam malakut. Halawatul ibadah, manisnya, nyamannya beribadah, itu bagian alam malakut. Nah, orang yang perutnya itu penuh dengan makanan terdinding daripada itu. Artinya kadang mendapatkan manisnya iman, nyamannya beribadah, tenangnya hati dengan berzikir, itu kadang dapat dirasakannya. Nah, apabila dia selalu menuruti keinginan hawa nafsunya untuk makan dan minum itu. Nah, as-sadisu yang keenam, ayyakuna qalbuhu ba'dal iftar muttariban bainal khawf war raja, bahwa adalah hatinya sesudah berbuka berguncang antara takut dan harap. Nah, imbah buka puasa tuh, nah, hatinya nih ada bergulak, diterima Tuhan kah puasa ini kada kah. Nah, takutan kalau kada diterima oleh Tuhan, tapi ada juga berharap kalau diterima oleh Allah. Idlai sayadri ayuqbalu saumuh, karena dia tidak tahu apakah diterima puasanya. Bahwa minal muqarrabin, dia jadi orang yang dekat. Au yuraddu alaih, atau ditolak atasnya. Bahwa minal mamkutin, maka dia orang yang dimurkai. Wal yakun kadzalik bi akhir kulli ibadah, hendaklah seperti ini di akhir tiap-tiap ibadah, ia perugu minha, yang dia selesai daripadanya. Bukan hanya puasa, tuntung baca Quran. Nah, kita takutan kalau ini kada diterima oleh Allah, tapi ada juga berharap mudahan diterima. Tuntung sembahyang, ada juga itu. Kalau sembahyang kada diterima Tuhan, nah kayak apa jadinya? Tapi berharap mudah-mudahan sembahyang diterima oleh Allah. Setiap ibadah yang kita selesai daripadanya, kita disuruh berada di antara takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.